Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Muhammad Adib Zamroni, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Win Wali Songo Semarang dengan NIM 25031171691. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Islam Terpadu As-Saidiyah pada kelas 9 dengan tema bersyukur dengan akikoh, peduli sesama dengan berkurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Ya, terima kasih. Semoga di pagi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Yang berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Anak-anak, apakah hari ini semuanya berangkat? Alhamdulillah. Semuanya sudah rapi ya? Ya, sudah. Sebelum kita mulai, kayaknya lebih baiknya kita coba dengarkan bersama ice breaking. Semuanya silakan berdiri. Ya, ikuti yang ada di sini. Ganti gaya. Luar biasa. Ganti lagi. Ganti lagi. Yang terakhir. Ya, sekali lagi. Kita ulangi dari awal. Ya, semuanya. Ikuti.
sudah selesai. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan duduk. Sebelumnya, marilah kita lihat dulu juga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita pelajari. Silakan bisa dibaca. Ya, sudah. Pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang cara mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan. Ya, nanti akan kita simak bersama, setelah itu nanti akan kita praktikkan bersama juga. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang kurban. Mari kita simak dulu bersama. Ya, sejarah kurban itu sejak ada zamannya Nabi Adam yang dilakukan oleh kedua putranya, Habil sama Qabil. Dipertegas kembali dengan syariat yang lebih detail pada zaman Nabi Ibrahim. Siapa yang disembelih? Nabi Ismail. Nabi Ismail, tapi yang disembelih aslinya bukan Nabi Ismail, tapi sudah ditukar dengan domba atau kambingnya pada saat itu. Ya, jadi Nabi Ismail sudah diangkat oleh Allah dulu, yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi dombanya. Ya, kurban menurut syariat adalah sesuatu yang dipersembahkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kurban itu sesuatu yang dipersembahkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Selanjutnya, ya, hewan-hewan yang disembelih. Ya, ada apa saja? Kambing, unta, sapi. Sapi. Ini kurang satu aslinya. Ya, sapi sama kerbau itu sama. Jadi makanya di sini ditampilkan cuma satu saja yang sama. Hukum berkurban sunnah, ya. Jadi lebih baik jika kalian besok menjadi kaya, ya. Ada yang uangnya lebih, silakan digunakan untuk berkurban. Itu hukumnya sunnah. Pahalanya ketika kalian berkurban, insya Allah besok saat melewati jembatan Shirathul Mustaqim, kalian akan menaiki hewan yang kalian kurbankan tadi. Hikmahnya apa? Ya, ini mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ya, bersyukur karena kalian diberikan nikmat oleh Allah. Makanya kalian dengan bersyukurnya dengan cara apa? Berkurban tadi. Nomor 3, Berbagi daging dengan ya, berbagi daging dengan tetangga dan fakir miskin. Jelas ketika kamu punya tetangga yang masih kurang, ya, ada tetangga yang fakir miskin, dikasihkan. Yaitu bentuk kepedulian kita. Yang terakhir, ya, mendapatkan pahala yang banyak dari bulu hewan kurban. Ada suatu kitab yang menerangkan bahwa kurban itu pahalanya setiap bulunya hewan yang disembelih itu menjadi haknya si kurban tadi. Ya, baik bulunya itu ada berapa ribu, ya itu dihitung. Jumlahnya itu pahalanya berarti sama seperti bulunya yang hewan yang dikorbankan tadi. Ya, syaratnya kambing minimal umurnya 1 tahun. Tidak boleh cacat. Ya, tidak boleh. Ada suatu cerita sedikit, ya, bahwa kambing itu jika sudah diserahkan kepada panitia, ternyata malam harinya kambingnya bertengkar dengan kambing yang lain. Ya, kalau bahasa Jawanya itu sunggar-sunggaran. Nah, itu bagaimana, Pak? Kalau memang itu sudah diserahkan panitia, panitia wajib menggantinya. Ya, tapi kalau belum, masih dibawa paginya itu ternyata baru dibawa ke masjid atau musola, ternyata tidak tahu
ini apa ini namanya? Tanduk. Tanduknya kambing itu patah dari rumah, ya berarti orang tersebut hewannya cacat, tidak boleh digunakan. Ya, harus minimal 1 tahun. Unta, umur minimal 5 tahun, tidak boleh cacat juga. Kalau unta lebih tua, ya, di sini tidak ada unta, tidak bisa. Lanjut, sapi atau kerbau, ya, umur minimal 2 tahun, tidak boleh cacat. Ya, kalau tadi kambing 1 tahun, tapi kalau kerbau sama sapi 2 tahun. Tuh. Ya, sekarang cara penyembelihannya. Ya, yang pertama, ya dimulai dengan membaca basmalah, sholawat, dan takbir. Ya, disunahkan. Ya, yang menyembelih orang yang kurban tadi. Kalau bisa, kalau tidak bisa biasanya dari panitia masjid atau musola. Menggunakan pisau atau parang yang tajam. 4, menghadap kiblat. Lagi. Ya, pada sisi kiri, sebelah kirinya. Ya. Menyembelih pada urat nadi, ya. Ingat, jalur nafas dan jalur makan ini yang paling penting. Urat 2 itu harus sudah putus nanti. Dilaksanakan? Ya. Jadi waktunya itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 13. Jadi tapi rata-rata di sini orang Indonesia itu rata-rata ketika menyembelih hewan kurban pada saat Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah. Ingat-ingat ini. Ya, sudah tahu tata caranya. Sekarang mari kita simak bersama sedikit videonya tentang cara penyembelihannya secara singkat. Tata cara menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah ini menjadi bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah melalui penyembelihan hewan dengan cara yang telah diajarkan. Sebelum menyembelih, pastikan hewan yang akan dikurbankan dalam keadaan sehat, cukup umur, dan tidak memiliki cacat yang jelas. Hewan yang layak adalah hewan yang terbaik yang bisa kita persembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Waktu penyembelihan dimulai setelah sholat Id pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Penting bagi kita untuk memperhatikan batas waktu ini agar penyembelihan sah secara syar'i. Siapkan terlebih dahulu pisau yang benar-benar tajam. Pisau yang tajam akan meringankan rasa sakit pada hewan dan mempercepat proses penyembelihan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar hewan tidak merasa cemas, usahakan pisau tidak diperlihatkan langsung kepadanya. Sebaiknya tutup matanya menggunakan kain atau daun pisang dan jauhkan dari hewan lain yang sedang menunggu giliran, agar tidak menimbulkan ketakutan di antara mereka. Setelah suasana tenang, baringkan hewan dengan perlahan ke sisi kirinya dan posisikan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Penyembelih pun dianjurkan menghadap kiblat sebagai bagian dari adab menyembelih dalam Islam. Saat siap menyembelih, ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lanjutkan dengan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, bacalah doa yang penuh harap kepada Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepadamu. Dengan penuh keyakinan dan kelembutan,
Lakukan penyembelihan dengan cara memotong saluran nafas dan saluran makanan secara cepat dan tepat. Tunggu hingga hewan benar-benar mati dan tidak lagi bergerak sebelum memulai proses pengulitan dan pemotongan bagian tubuh lainnya. Daging kurban sebaiknya dibagikan dalam keadaan mentah. Sebagian boleh dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Semoga kurban yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal saleh yang penuh keberkahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tata cara penyembelihannya. Sudah paham semua? Ya. Nah ini doanya. Setelah tadi membaca basmalah, sholawat, apa tadi? Takbir. Kemudian doanya ini. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya ini doanya. Silakan. Setelah ini langsung kita praktekkan bersama. Yang maju adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu, tepuk tangan. Ya, ini. Yang keras. Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, Membaca basmalah. ya anggap saja yang sebelah sana baratnya. Berarti kiblatnya sebelah sana, ayo. Ya, dilihat. Semua teman-teman yang lain bisa melihatnya. Yang pertama apa? Bismillah. Basmalah. Hewannya Dihadapkan ke kiblat. ya dihadapkan kiblat, diikat terlebih dahulu dengan kencang. Ya, kemudian apa lagi? Yang bawah hewan ada apanya? Lubang. Ya, lubang untuk apa itu? Lambung darah. Ya, penampungan darahnya. Yo, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Doanya coba diulangi sekali lagi doanya bersama-sama coba. Allahumma hadihi minka wa minka taqabbal minni ya karim. Ya, itu doanya. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama kali disiapkan apanya dulu kelompok 2? Lubang untuk apa itu? Aliran darah. Untuk menampung aliran darah. Oh, untuk menampung aliran darah. Terus kemudian yang diikat apanya? Kepala sama kakinya. Ayo silakan dipraktekkan. Yang pertama setelah diikat terus. Basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian doanya dibaca. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya, ini tadi pisaunya lepas. Kalau pisaunya lepas bagaimana? Ya diambil segera langsung. Ya, coba diulangi lagi. Ya, kelompok 2 caranya memegang seperti ini. Ya, boleh Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, sudah. Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya, ayo. Kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan cara menyembelih hewan kurban.
Yang pertama harus dilakukan apa? menyiapkan lubang, Menyiapkan lubang untuk aliran darah. Menyiapkan Kemudian mengikat kepala dan kaki mengikat kepala dan kakinya siapa? kambing. Kakinya kambing, jangan sampai salah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ya, coba dilihat dulu sih. Tadi kelompok 3 cara memegang pisaunya itu masih kurang kencang. Ya, ini kalau hewannya kerbau pasti langsung apa? Ya, langsung berontak. Tadi memegangnya seperti ini. Memegang pisau nggak boleh seperti ini. Harus dengan kencang. Ya, harus dengan kencang. Gini boleh, seperti ini juga boleh. Yang penting dipegang dengan sangat erat. Ya, coba diulangi lagi, coba kelompok 3. Ya, wes. Sudah? Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Itu tadi adalah cara untuk penyembelihan. Sekarang ya, Pak Adib sudah membagikan LKPD-nya. Silakan LKPD-nya dikerjakan. Ya, silakan. 5 menit dari sekarang. Semuanya membaca, ayo. Kalau sudah dipahami, boleh langsung diisi. Masing-masing kelompok silakan diisi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Waktu kalian selama diskusi, Pak Adib kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Ya, silakan diisi. Ayo, namanya kelompok, silahkan diisi bersama kelompoknya. Diskusikan bersama teman satu kelompok. Jawabannya langsung diisi di sini aja. Masing-masing kelompok silahkan diisi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Waktu kalian selama diskusi, Pak Adib kasih waktu 5 menit ya. Cukup ya? Ya, silakan diisi. Ayo, namanya kelompok, silakan diisi bersama kelompoknya. Diskusikan bersama teman satu kelompok. Langsung diisi. Nah, gini biar langsung cepat selesai.
Ini sudah semua? Oh ya. Pastikan teman satu kelompok tahu semua tentang yang kamu isi. Ya sudah, waktu diskusi selesai. Ya, silakan. Ini masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Jika ada yang masih kurang, nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya untuk kelompok 4 dan 5. Yang pertama kelompok 4 dulu, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami diskusikan. Langkah-langkah penyembelihan, niat dan doa, membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, membaca takbir, dan membaca doa Allahumma hadihi minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Alat penyembelihan, pisau yang tajam. Posisi hewan menghadap ke arah kiblat. Penyembelihan, hewan dihadapkan ke kiblat. Hewan dipegang kuat dan membaca niat dan doa. Pertanyaan diskusi. Mengapa kita harus membaca bismillah sebelum menyembelih hewan? Karena kita sebagai orang Islam dianjurkan membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu. 2. Apa tujuan dari menggunakan alat yang tajam dalam proses penyembelihan agar tidak menyiksa hewan? 3. Mengapa hewan harus diarahkan ke kiblat saat disembelih? Menghadap kiblat syarat wajib penyembelihan hewan kurban. Baca bismillah sebelum menyembelih, arahkan hewan ke kiblat, gunakan pisau yang tajam agar tidak menyiksa hewan. 2. Mengikat hewan dengan kencang, menyiapkan alat atau pisau tajam, menyiapkan lubang menampung darah, membawa daun pisang untuk menutupi matanya. Dibaca soalnya, kemudian jawabannya. Sebuah rumah potong hewan menggunakan metode penyembelihan modern dengan mesin. Tetapi mesin tersebut tidak selalu memastikan bahwa hewan sudah sepenuhnya mati sebelum proses lebih lanjut. Identifikasi potensi pelanggaran terhadap syariat Islam dan menjelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan secara benar dalam penyembelihan hewan. Jika hewan sebelum sepenuhnya mati termasuk menyiksa hewan. Dan caranya sebelum melakukan penyembelihan, kita harus memastikan bahwa mesin tersebut tidak rusak. Dan sebelum menyembelih dilakukan membaca niat dan doa. Ya sudah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Yang terakhir, kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan. Langkah-langkah penyembelihan. 1. Niat dan doa. Aktivitas membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Alat penyembelihan, pisau atau parang yang tajam. Posisi hewan mengarah ke kiblat. Penyembelihan, hewan dihadapkan ke kiblat dan dipegang yang kuat, membaca niat dan doa.
Aktivitas 2, pertanyaan diskusi. Mengapa kita harus membaca bismillah sebelum menyembelih hewan? Karena kita sebagai orang Islam dianjurkan membaca bismillah ketika akan melaksanakan sesuatu. 2. Apa tujuan dari menggunakan alat yang tajam dalam proses penyembelihan? Agar hewan kurban tidak merasa cemas, mengurangi rasa sakit, dan tidak dianggap menyiksa. 3. Mengapa hewan harus diarahkan ke kiblat saat disembelih? Mengikuti tata cara adab berkurban, karena bentuk pengabdian kepada Allah. Diskusikan dalam kelompok mengenai pentingnya tata cara penyembelihan yang benar dalam menjaga kesejahteraan hewan dan kehalalan daging. Catat poin-poin dari hasil diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi tutupan kelas. Mengikat hewan dengan kencang dan menyiapkan alat yang tajam seperti pisau untuk penambangan darah. Sebuah rumah potong hewan menggunakan metode penyembelihan modern dengan mesin, tetapi mesin tersebut tidak selalu memastikan bahwa hewan sudah sepenuhnya mati. Sebelum proses lebih lanjut, identifikasikan potensi pelanggaran terhadap syariat Islam dan jelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan secara benar dalam penyembelihan hewan. Memperbaiki alat tadi agar tidak dianggap menyiksa hewan. Ya, sudah. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Untuk yang kelompok yang lain, silakan nanti lembar kerja peserta didiknya atau RKPD-nya silakan dikumpulkan saja. Ya. Untuk selanjutnya, silakan HP-nya dikeluarkan. Nanti kita coba latihan kuis. Ya, masih menunggu. Silakan ada yang japri Pak Adib, nanti Pak Adib kirimkan linknya untuk mengerjakan. Atau ketik ini, boleh. Silakan ketik ini, joinmyquiz.com. Nanti kodenya ini, silakan dimasukkan. Serlina, ayo, yang lain. Ketik ini, joinmyquiz.com. Kemudian kodenya ini. Ya. Namanya, jangan lupa, baru 4 anak yang gabung. Ya, gambarnya, animasinya bisa diubah-ubah. Ya, pastikan namanya, ada namanya. Ya. Enam. Ayo, yang lainnya yang masih belum. Baru 8 yang masuk. Kalau misalkan masih kesulitan, nanti silakan bisa melihat teman satu kelompoknya. Ayo. Coba yang kelompok 1 sudah ada yang bisa gabung? Satu orang. 2. Kelompok 2 yang bisa gabung? 1 sama. Kelompok 3? 2, 4, 3. Kelompok 4, ya sudah bisa gabung, 2. Kelompok 5, ya sudah. Ini kelompok 1 sama kelompok 2 yang masih belum banyak ini. Sudah?
Ya, kalau sudah, coba langsung kita mulai. Ya, sudah ada 10 anak yang sudah gabung. Silakan kita mulai. Soalnya cuma 10 saja. Silakan dikerjakan. Ya. Ya. Yang lainnya nanti menyusul. Silakan bisa dikerjakan. Yang lainnya bisa melihat teman satu kelompoknya. Ya, kerjakan ya. Yang belum bisa gabung, silakan lihat teman satu kelompoknya. Ya, itu yang nomor 1, Wilona. Jawabannya, ayo. Cuma 10 saja. Kodenya itu, yang masih belum, yang mau gabung, 263927. Ini yang paling cepat jawabannya, menjawab. Kemudian jawabannya benar, dia yang menang nanti. Ya, soalnya cuma 10. Satu menit lagi. Ayo silahkan, yang sudah bisa gabung. Ya, ada yang sudah selesai. Hasna, Sherlina, Rifai. Ya, sudah pada selesai. Kita coba lihat 3 peringkat di atas nanti siapa. 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Mari kita lihat. Siapa temanmu yang mendapatkan juara? Ya, tepuk tangan untuk teman-temanmu yang 3 teratas. Ya, Hasna, Sherlina, sama Anggi. Ya, itu silakan HP-nya disimpan kembali. Ya, pada materi kali ini tadi kita sudah mendemonstrasikan bagaimana caranya menyembelih hewan kurban. Jadi silahkan tadi dipraktekkan, diingat-ingat yang baik caranya seperti apa. Jika ada yang tanya bisa menjawab. Ya, pada akhir ini nanti kita akan mempelajari tentang materi akikoh. Ya, apakah ada yang sudah pernah melihat atau pernah diakikoi? Ya, banyak. Kalau nanti masih ada yang belum pernah diakikoi, silahkan tanya sama orang tuanya. Pak, Bu, apakah saya sudah pernah diakikoi? Ya, kalau belum, apakah boleh itu akikoh? Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Marilah kita akhiri. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.